Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para bunda yang semoga dirahmati Allah. Ya, kali ini berjumpa lagi dengan saya Mbak Novi ya, dan di sini saya akan membagikan ilmu terkait dengan rumah tangga. Kali ini saya akan bahas soal topik kekerasan verbal suami yang berdampak dalam rumah tangga ya Bun. Ya mungkin agak sedikit aneh ya Mbak Novi, itu maksudnya kekerasan verbal suami itu yang bagaimana? Kalau kekerasan fisik kan jelas ya Bun ya, kita bisa sebut dengan KDRT. Namun di sini saya akan bahas kekerasan verbal yang dilakukan suami. Bisa jadi hal ini Bunda dapatkan, Bunda rasakan, tapi kurang Bunda ngeh kalau ini ternyata kekerasan verbal. Nah, apa saja sih Mbak kekerasan verbal yang dibuat suami dalam rumah tangga? Oke, sebelumnya silahkan Bunda save dulu nomor konsultasi saya yang ada di atas ini ya. Apabila suatu hari nanti Bunda ada kendala dalam permasalahan rumah tangga, Bunda bingung harus bagaimana, silahkan Bunda bisa bertanya pada saya dengan cara japri aja nomor yang ada di atas ini untuk konsultasi. Oke, kita langsung aja ya Bun ya, kekerasan verbal yang dilakukan suami dalam rumah tangga itu apa? Ya silahkan Bunda boleh lihat slide-nya ya. Yang pertama, ya dalam rumah tangga ya Bun ya, kadang itu yang paling menyakitkan itu bukan pukulan fisik ya. Kalau mungkin pukulan fisik itu bisa kita rasakan, kalau mungkin kita ada yang berdarah, kita bisa lihat, kita bisa langsung obati tuh dengan antibiotik dan lain sebagainya. Tapi kalau kekerasan ini, kita merasakan rasa sakit ini di dalam hati, perasaan kita, itu gimana cara ngobatinnya? Dia terluka, aslinya dia berdarah, tapi kita nggak tahu gimana cara untuk mengobatinya. Ya, saya bahas soal kekerasan itu tadi. Kekerasan itu bukan pukulan ya, tapi kalimat, kata-kata ya, kalimat yang terus diucapkan setiap hari. Bunda dengar setiap hari kalimat itu kasar, kalimat itu menyakitkan, kalimat itu menyinggung dan tidak mengenakan lah ketika kita mendengarnya ya. Entah itu kalimat merendahkan Bunda, kamu tuh bisanya cuma apa sih, kamu tuh bisanya cuma nuntut, kamu cuma bisanya tuh ngabisin uang suami, nah, seperti itu. Sepele Bun mungkin bagi suami, tapi rasa sakitnya tuh membekas loh ya. Dan itu nggak semua suami tuh peka dengan kalimat-kalimat yang secara spontan keluar ya, atau bahkan kalimat menyindir, mengintimidasi yang bisa perlahan-lahan membuat kepercayaan diri istri ini berkurang. Ya gimana nggak berkurang ya Bunda, ibaratnya tangki kasih sayang Bunda ini 10 ya, dari angka 1 sampai 10. Ibaratnya Bunda direndahkan suami, berkurang 2, disindir suami, berkurang lagi 2. Sementara untuk recharge-nya suami ke Bunda memberikan kasih sayang 0. Ya Bunda ngos-ngosan, lelah, capek rasanya Bun. Bener nggak Bun? Iya, silakan Bunda bisa komen jika kondisi ini pernah Bunda alami. Ya, kalau Bunda butuh solusi juga bisa di komen juga, Mbak Novi caranya gimana atau bagaimana, silahkan ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, kepercayaan diri ya Bun ya. Kepercayaan diri istri ini menurut saya mahal banget. Bahkan para klien saya yang saya tangani pun di sini juga memperjuangkan apa? Iya, salah satunya juga kepercayaan. Dan kepercayaan ini menurut saya mahal banget. Ya, istri disakiti berkali-kali sama suami dari yang sepele, omongan, dari hal yang sepele lagi, mungkin apa ya, tindakan ya, nggak sengaja ngelempar tas ke arah istri, nah, dan apalagi perselingkuhan bahkan KDRT. Nah, ini sangat-sangat merusak kepercayaan banget, dan untuk menumbuhkan kepercayaan dan membangunnya itu sangat sulit. Ibaratnya Bunda sudah menata nih ya, bangun rumah sama suami. Kepercayaan ini anggaplah sebuah rumah ya Bunda. Bunda sudah bangun rumah nih sama suami. Nah, rumah itu begitu aja seketika roboh ya. Ya, Bunda pasti kecewa banget. Udah bertahun-tahun menata kepercayaan, tapi seketika suami begitu aja dengan mudahnya merobohkan. Sakit ya Bun ya. Iya, itulah mahalnya kepercayaan. Ya, kemudian Islam sendiri Bun ya, kita sebagai umat Islam ya, itu menaruh perhatian besar pada yang namanya kekuatan kata-kata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda bahwa siapa
yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Iya, Bu. Artinya apa? Lisan ini tuh berpotensi banget ya untuk membawa kebaikan atau bahkan untuk keburukan. Ya, atau bisa jadi lisan ini ketika kita kurang mengontrol atau kita kehilangan kendali gitu ya, itu bisa mendatangkan musibah untuk orang lain bahkan untuk diri kita sendiri. Dan sayangnya dalam rumah tangga ya, Bu ya, kadang-kadang yang kekerasan yang terlihat sepele yang dilakukan oleh lisan ini sangat berdampak fatal menurut saya. Kenapa Mbak kok bisa berdampak fatal? Secara logika ya Bun ya, cerai yang diucapkan oleh kata-kata itu berbobot ya Bun. Itu juga berasal dari lisan. Talak ya, itu juga berasal dari lisan Bun. Lisan yang nggak kita kontrol dengan baik itu bisa mendatangkan kemudorotan. Nah, maka itu di sini saya benar-benar nge-warning ya untuk para bunda dan untuk para suami yang mungkin suaminya juga ikut mendengarkan. Untuk saling menjaga lisan di sini, saling memahami, menghargai satu sama lain antara suami dan istri. Ya, sekiranya kita perlu berpikir dulu, kira-kira kalau saya ngomong begini ke suami atau mungkin suami ngomong begini ke istri, itu dampaknya gimana? Dia sakit hati nggak sih? Dia menerima nggak sih? Nah, begitupun juga suami ketika menegur istri harus dengan pola, harus dengan strategi di mana masukan ini masuk dan tidak menyakiti hati istri. Begitupun juga dengan istri ketika menegur suami. Ya, jadi kita memposisikan diri. Jadi suami istri ini saling menghargai ya. Perlakukan suami atau perlakukan istri ya sesuai dengan seperti apa kita ingin diperlakukan. Ya, oke, itulah kekerasan verbal yang menurut saya ya Bunda. Kemudian dampaknya apalagi sih Mbak Novi ketika kita hilang kendali dan kita tidak memperdulikan kekerasan verbal ya, dan kita menyepelekan kekerasan verbal itu tadi. Dampaknya fatal Bon ya. Ibaratnya saya berkaca dari pengalaman para klien-klien saya di mana para istri ini tuh sangat tersakiti oleh suami. Dari omongannya membela pelakor, dari omongannya lagi dia manipulatif ya, menyalahkan istri, nggak becus melayani dan suami akhirnya milih wanita lain. Ini dari lisan loh Bon. Ya, dan dampaknya apa? Banyak para wanita di luar sana yang ingin bunuh diri, depresi, pergi ke psikolog, datang ke saya minta pemulihan batin, minta disembuhkan, minta dinetralkan segala rasa-rasa dan energi negatif. Itu dampak dari lisan. Ya, nah makanya di sini ayo kita satukan lagi bonding kita dengan suami. Kalau semisal suami yang sering berkata-kata seperti itu, minimal diri Bunda sendiri ditata. Oh, saya jangan seperti suami. Nanti saya nggak ada bedanya sama suami. Jadi usahakan Bunda juga menghargai suami. Sekiranya suami seperti itu, Bunda bisa katakan, ya, apakah aku pernah menegur ayah dengan cara seperti itu? Jujur, Mama sakit hati kalau cara ayah menegur seperti itu. Nah, jelaskan, Bunda ingin ditegur seperti apa? Ya, aku tuh pengen ditegur seperti ini loh. Dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang membangun dan menyemangati saya untuk berubah, dukung saya untuk hal ini. Ya, jadi suami tahu, oh saya salah ya tadi kalau seperti itu. Mbak, saya tuh udah pernah loh ngomong begitu sama suami, endingnya saya tetap disalahin. Nah, itu artinya yang bermasalah ada dalam diri Bunda. Aura Bunda lemah, sehingga aura lemah ini kurang kuat untuk menarik aura suami untuk selaras kebaikan dengan diri Bunda. Di sini kalau problemnya seperti itu, Bunda bisa langsung konsultasi dengan saya supaya saya bisa menguatkan auranya, supaya omongan Bunda bisa lebih didengarkan dan dimengerti hati suami. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Lalu apakah bisa mengatasi suami yang terbiasa kekerasan verbal atau sering marah-marah pada istri, Mbak? Bisa, Bon. Ya, jawabannya itu bisa, tapi pastikan dulu apakah suami sering berkata-kata kasar seperti ini itu karena watak. Ya, artinya sebelum menikah tuh dia memang seperti itu, atau mungkin background keluarganya memang seperti itu, atau baru-baru ini, atau mungkin terpengaruh dari lingkungan teman. Ya, ini diselidiki dulu, nanti laporin ke saya. Ya, atau ya bahkan bisa berasal dari energi negatif yang mempengaruhi suami untuk seperti itu. Misal apa?
pelet dari wanita lain. Nah, ini juga dampaknya sangat luar biasa. Nggak hanya mengubah dari sisi lisan suami ya Bunda, tapi semuanya, hati, mata, pikiran, tindakan, ini semuanya kalau menurut saya error kalau suami udah terkena pelet seperti ini. Ya, itu sangat berbahaya ya menurut saya. Ya, kalau memang suami di sini karena watak, suami keras secara verbal, cara mengatasinya. Ketika berhadapan dengan suami, Bunda berusaha untuk mengalah. Mengalah itu bukan berarti kalah pun. Turunkan ego Bunda dulu untuk menang. Menang untuk membuat suami ini paham maksud Bunda, ya. Dan tetap memberikan kelembutan pada suami. Ya, kelembutan seperti apa yang porsinya suami ini butuh. Jadi kelembutan kayak ini nggak over ya Bunda. Jadi suami dia tetap merasakan Bunda adalah Bunda yang dia kenal. Ya, bahkan dari Abu Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bunyinya al kalimatut thayyibah, tutur kata yang baik itu adalah sedekah. Ya, hadis riwayat Ahmad. Jadi ketika Bunda berkata-kata baik dengan suami, sekalipun suami belum merespon dengan baik ya, itu kita nggak perlu ada imbalan atau timbal balik feedback dari suami. Kita nggak perlu berharap seperti itu. Karena apa? Kita sudah pasti dapat ganjaran, dianggap sedekah dan pasti dapat pahala. Ya, jadi kita langsung hubungannya sama Allah aja, Bu. Kita nggak perlu untuk minta balasan dari suami. Nggak, kita bukan orang seperti itu ya. Jadi ketika kita melayani suami dengan kelembutan, bertutur kata baik ya, itu rasanya akan ringan dan itu akan menjadi kebiasaan pada diri kita ketika kita kiblatnya hanya Allah yang bisa membalas semua ini ya. Kemudian yang terakhir, kalau suami terpengaruh seperti ini, dia berubah menjadi kasar, itu karena lingkungan atau mungkin karena pengaruh-pengaruh energi negatif lain, ya cara mengatasinya, alihkan perhatian suami untuk tidak terus-menerus atau intens berada di lingkungan itu. Ya, caranya gimana Mbak? Misalnya ya, dia lingkungan kerjanya seperti itu, minimal Bunda monitoring nih, komunikasi baca, ayah lagi apa? Ayah minta tolong dong nanti kalau ayah istirahat, ayah pulang ke rumah sebentar ya, mama udah masak ini, misalnya seperti itu. Atau mungkin ajak ketemu di luar pada waktu jam makan siang. Biar apa? Ini loh, minimalisasi intensitas suami untuk berkumpul di lingkungan pertemanan suami itu. Kalau terpengaruh pelet, caranya bagaimana? Nah, untuk hal ini itu perlu libatkan Allah ya, perlu kita minta pertolongan dari Allah untuk supaya membersihkan energi negatif dari pelet ini. Nah, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah ini, kita perlu yang namanya berikhtiar dan tawakal. Nah, untuk ikhtiar dan tawakalnya bagaimana? Itu ada dua pilihan. Bunda bisa berikhtiar secara mandiri dengan keyakinan yang Bunda yakini, atau bahkan Bunda meminta bantuan dengan saya untuk membersihkan energi negatif itu dan untuk mendapatkan hajat yang Bunda inginkan. Ya, keputusan ada pada diri Bunda. Nah, kalau Bunda butuh bimbingan dengan saya, ya silakan Bunda bisa hubungi saya dengan cara menghubungi nomor yang ada di atas ini. Ya, silakan Bunda bisa menghubunginya dan ceritakan segala permasalahannya. Oke, saya kira cukup ya Bun ya. Semoga sharing ilmu kita di hari ini bermanfaat dan membawa kebermanfaatan untuk rumah tangga Bunda. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.